Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar saat kami menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, itu terus dalam setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan dimanapun. Tidak hanya pada saat kami secara corporate di gereja, tapi dalam seluruh kehidupan, aspek kehidupan kami dimanapun, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu. Karena Engkau adalah omnipresence. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan apa yang menjadi isi hatimu tentang peperangan rohani. Bahkan hari ini kami akan membahas perlengkapan-perlengkapan yang Kau siapkan. Dan ternyata itu adalah mengacu kepada Engkau sendiri, kepada pribadimu. Dan kami tidak bisa memilih, tapi kami harus mengenakan semuanya. Kami harus mengambil semuanya. Dan sekali lagi, ini semua tentang Engkau Tuhan. Ini semua tentang Engkau. Ajar kami sekali lagi, biar pengertian ini, biar understanding ini memerdekakan kami, firman memerdekakan, Injil-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan kami tidak lagi terjebak dengan tipu daya atau tipu muslihat iblis, tetapi kami bergerak, kami berdiri teguh di atas identitas dan di atas kemenangan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bicara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kognitif hanya sampai di pengetahuan, tapi sungguh firman-Mu yang mengubahkan. Dan kami berjumpa dengan firman-Mu, yaitu pribadi-Mu sendiri, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman Praise and Worship, menyapa juga Bapak Ibu yang ada di streaming. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Saya mendorong Bapak Ibu untuk mendengar sesi yang kemarin tentang peperangan rohani dalam perspektif Injil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang senjata-senjatanya. Tetapi ternyata senjata-senjata ini bukan hanya seperti perlengkapan biasa, ya kita mengambil pedang roh misalnya, kita memakai ketopong keselamatan, atau kita memakai baju zirah, tapi ternyata semuanya ini mengacu kepada pribadi Kristus. Nanti kita akan lihat. Teman-teman media boleh menampilkan slide-nya. Ini adalah eksposisi terakhir dari surat Efesus ya. Nanti minggu depan Pastor Louis kita akan masuk di dalam surat Filipi, kita juga akan mengeksposisi, dan ini adalah surat-surat rasuli di mana dibilang bahwa ini adalah surat-surat Paulus di dalam penjara. Boleh tampilkan? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang armor of God ya. Tapi sebenarnya kita sedang mengenakan Kristus di dalam seluruh selengkap senjata Allah. Nah, mengapa Paulus melihat atau menggambarkan armor of God atau perlengkapan senjata ini dengan perlambangan dari prajurit Romawi. Nah, kita mesti mengerti bahwa Paulus melihat dari dekat prajurit Romawi yang menjaga dan mengawal dia pada saat menjadi tahanan rumah di Roma. Ya, jadi pada saat Paulus menulis surat Efesus, dia dalam penjara, tapi penjara yang di rumah. Jadi memang kita mesti mengerti bahwa ada beberapa penjara di kota-kota tertentu yang Paulus memang jadi tahanan rumah. Tapi ada juga yang di bawah. Nah, dalam menulis surat Efesus ini, Paulus ada dalam penjara rumah atau tahanan rumah. Nah, dia melihat dari dekat ya atribut-atribut setiap apapun dari prajurit
Romawi ini. Ya, nanti teman-teman bisa baca, Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Nah, saya akan memulai dari satu teolog bernama Sinclair Ferguson, ya. Dalam bukunya The Christian Life: A Doctrinal Introduction, Banner of Truth, beliau berbicara demikian. Perlengkapan senjata Allah sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus sendiri. Ketika Paulus menyuruh kita untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, ia sebenarnya sedang berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kita aman bukan karena baju zirah kita hebat, tetapi karena kita berada di dalam Dia yang telah menuntaskan segalanya di Kalvari. Nah, jadi Sinclair ini memberikan suatu pengertian bahwa ternyata perlengkapan senjata Allah itu tidak hanya sebagai ketopong keselamatan, ya, pedang roh segala macam, tapi ternyata pada saat kita mengenakan, pada saat kita mengambil, kemarin kita sudah belajar dalam Efesus 6 ayat 11 dan ayat 13, ini berbicara atau gambaran tentang pribadi Yesus sendiri. Kenapa pada saat kita memakai perlengkapan itu, kita memakai perlengkapan Yesus, Alkitab bilang apa? Tidak ada yang bisa melawan. Bahkan di beberapa bagian Alkitab dibilang, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Kenapa? Karena pada saat kita mengenakan itu, bukan kita lagi yang berperang, tapi seluruh atribut kealahan, tanda petik, Kristus ada melingkupi kita. Oleh sebab itu, Paulus bilang apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Kenapa? Karena kita memakai atribut pribadi Kristus sendiri. Sudah bisa ditampilkan teman-teman media? Oh, oke. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya ini ada bagian ya. Jadi saya buat seperti ada 6 senjata ya. Berbicara ikat pinggang kebenaran. Ini sebenarnya mengacu kepada Kristus adalah kebenaran. Nanti kita bisa lihat dalam teksnya di Injil Yohanes 14 ayat 6. Lalu baju zirah keadilan. Kristus adalah keadilan atau kebenaran sebenarnya dalam teks aslinya memakai kata righteousness ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Lalu ada kasut dan Injil damai sejahtera. Kristus adalah damai sejahtera kita. Efesus pasal yang kedua ayat 14. Lalu ada perisai iman dan Kristuslah adalah dasar iman kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ketopong keselamatan, Kristus adalah keselamatan kita. Lukas 2 ayat yang ke-30. Pedang roh firman Allah, Kristus adalah keselamatan dan Dia adalah firman itu sendiri. Jadi 6 selengkap senjata ini sebenarnya semuanya mengacu kepada pribadi Kristus. Oleh sebab itu, kenapa dibilang kenakanlah atau ambillah semuanya. Karena pada saat kita mengambil semuanya, kita mengenakan seluruh atribut seperti yang Tuhan sendiri pakai. Bapak Ibu bayangkan, kita sudah belajar kemarin dari Efesus pasal 1 ayat 19, di mana Paulus mengkategorikan atau memisahkan kata kuasa, ada 4. Lalu kemarin kita belajar juga dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, itu pun Paulus memakai pola yang sama. Ada 2 kata kuasa yang dipakai di situ. Dan sekarang dia memberikan pengertian, memberikan understanding pada saat 6 senjata itu dipakai dalam kita, itu memakai seluruh pribadi Kristus. Bayangkan 4 kuasa itu, lalu yang kemarin kita belajar 2, lalu sekarang kita mengenakan. Betapa Tuhan waktu memilih kita, waktu menentukan kita, kita ditebus, kita dimeteraikan, kita benar-benar diperlengkapi oleh sesuatu hal yang ajaib. Nah, jangan lupa konteks dalam surat Efesus adalah mereka terjebak di dalam okultisme, penyembahan berhala, ya, mereka percaya dengan bintang-bintang, dengan ramalan, dan Paulus membuktikan itu semua tidak ada artinya dan tidak berguna karena kamu sudah ada dalam kepenuhan Kristus. Nah, waktu kita merenungkan hal ini, dan kalau kita tarik ke dalam situasi keadaan sekarang ini, sebenarnya keadaan geopolitik boleh terjadi, situasi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan mungkin dalam studi kita. Kalau boleh kita bilang, bukan dengan takabur, Tuhan memberikan perlengkapan itu untuk kita bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan inilah jaminannya pada saat Tuhan bilang kita ada di dunia ini dengan segala macam
keadaan dan pergumulan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dan melepas kita. Tapi dia memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, waktu kita merenungkan hal ini sebenarnya, Alkitab mau bilang, tidak ada yang bisa bertahan melawan kita sebenarnya. Bukan karena kita kuat ya, ingat ya, tapi karena kebenaran Kristus. Karena kemenangan Kristus di atas kayu salib. Oh, terima kasih teman-teman media. Nah, kita lihat bagannya. Ikat pinggang kebenaran berbicara tentang Kristus adalah kebenaran. Baju zirah keadilan, Kristus adalah keadilan atau kebenaran. Emang dua kata yang berbeda. Yang di atas memakai kata truth, yang di bawah memakai kata righteousness. Kasut dan Injil damai sejahtera. Kristuslah damai sejahtera kita. Perisai iman, Kristus adalah dasar iman kita. Ketopong keselamatan, Kristus adalah keselamatan kita. Nanti kita akan bedah satu persatu. Pedang roh yaitu firman Allah. Kristus adalah keselamatan dari seluruh selengkap senjata ini. Hanya pedang rohlah yang membuat atau senjata yang buat menyerang. Yang lainnya itu senjata untuk bertahan sebenarnya. Makanya Paulus, kalau kita belajar kemarin, dia lebih menekankan kita bertahan terhadap serangan, kita berdiri teguh. Gitu. Jadi perlengkapan senjata itu bukan sekedar sesuatu yang kita pegang, tapi itu berbicara siapa Kristus bagi kita. Kemenangan rohani dalam peperangan bukan bergantung dari seberapa kuat iman kita atau seberapa disiplin kita memakai selengkap senjata itu. Tetapi karena kita tinggal di dalam Kristus, hidup dalam identitas baru di dalam Kristus, mengandalkan dan bergantung dari apa yang sudah Kristus lakukan atau kerjakan. Nah, sekarang kita akan lihat ayatnya, teksnya. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya mulai ayat yang ke-13, nanti bergantian Bapak Ibu yang ke-14. Efesus pasal yang ke-6, ayat 13 sampai 20, saya yang 13 dulu. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Nah, kita akan mulai yang pertama. Saya ulang sedikit lagi, ini kita sudah bahas yang minggu lalu. Efesus 6 ayat yang ke-13a, dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kemarin kita belajar kata ambillah dari kata anlebet, ini sebenarnya senjata yang sudah disediakan, ya, dan kita mengambil apa yang sudah Kristus kerjakan. Jadi sebenarnya semuanya, ya, kita tinggal tanda petik memakai atas dasar dari kemenangan itu. Ya. Lalu seluruh lengkap ini memberi pengertian begini, kita tidak boleh hanya mengambil, contoh misalnya, saya mau hanya mengambil kebenaran saja, gitu ya, atau menolak damai sejahtera, nggak bisa. Kita harus mengambil full semuanya, tidak bisa setengah-setengah. Jadi ambil, kenakan seluruh pribadi tanda petik Kristus di dalam setiap kehidupan kita waktu kita mengalami, waktu kita mengadakan perlawanan. Jadi kita tidak bisa sama seperti begini. Buah roh itu dalam Galatia itu tidak satu kasih, damai sejahtera, nggak bisa. Itu semuanya satu paket. Jadi nggak bisa, kamu harus penuh kasih, tapi kita nggak punya damai sejahtera. Kamu harus menguasai diri, tapi kamu marah, nggak bisa. Itu harus satu paket. Nah, ini polanya mirip seperti itu. Waktu Paulus menjabarkan 6 senjata itu,
Dan dia mengatakan ambillah seluruhnya, itu benar-benar seluruhnya. Kita tidak bisa memisah-misahkan. Oh, waktu kita mau lawan, misalnya lawan roh apa gitu ya. Oh, pakai firman aja, pakai pedang roh. Lalu kita melawan roh apa? Oh, saya memakai ketopong keselamatan. Saya tidak pakai baju zirah, nggak bisa. Harus semuanya, harus full gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat Efesus. Nah, sebelumnya kita akan lihat satu quote begini. Peperangan rohani sebenarnya bukan tentang seberapa hebat kita mengusir setan, okay? Melainkan seberapa dalam kita mengenakan dan seberapa kita mengerti kita mengenakan Kristus. Karena ketika iblis melihat kita, yang dia lihat bukan lagi kelemahan kita, melainkan zirah kebenaran Kristus, kasut damai sejahtera Kristus, dan ketopong keselamatan Kristus. Mengenakan senjata Allah berarti menyembunyikan diri kita di dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk apa itu pengertian dari berikat. Boleh back sebentar, sorry. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ayat yang ke-14. Perhatikan frasa ini, berikat pinggang kebenaran. Kata kebenaran dipakai kata truth atau aletheia, itu berbicara kebenaran Kristus sendiri. Nah, kita lihat, saya nggak usah baca teks Yunaninya ya, supaya kelihatan lebih keren. Nah, sekarang kita lihat. Waktu Alkitab, waktu teks ini menyatakan tentang ikat pinggang, ini artinya gini, menyatukan semua perlengkapan lain. Nah, kita mesti mengerti di dalam struktur atau baju prajurit Romawi, mereka itu punya dua pedang sebenarnya, nanti kita akan bahas. Jadi ada pedang yang besar, ada pedang yang kecil. Jadi itu semua harus diikat. Nah, dan yang kedua adalah fungsinya itu supaya apa? Supaya kita nggak melorot. Jadi pada saat diikat, mereka bisa berjalan leluasa. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Nah, bayangkan, jika hidup kita tidak diikat dalam kebenaran Kristus, ya, maka hidup kita akan berantakan. Nggak ada yang pegang lagi. Kita tidak stabil dalam kita melangkah, dalam kita berperang. Makanya kenapa itu mesti diikat dalam kebenaran Kristus, dalam kebenaran yang absolut. Sehingga pada saat kita mencabut pedang misalnya gitu ya, kita nggak melorot. Makanya mesti diikat dengan kuat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini merupakan tempat senjata yang digantung. Jadi kalau dalam prajurit Romawi itu ada pedang utama dan pedang yang kecil yang belati. Lalu ada lidah-lidah kulit itu buat menutupi alat vital, organ yang bagian bawah. Nah, Bapak Ibu perhatikan pengertian atau aplikasi apa waktu kita mengerti hal ini. Di era post-truth sekarang ya, istilahnya itu sesuatu yang memang kita banyak mendengar tentang fitnah, tentang hoax, tentang berita bohong. Nah, setan mencoba untuk membuat kita percaya akan hal-hal seperti itu. Dalam Perang Dunia Kedua, ada istilah ini itu dipakai oleh rezim Nazi dan itu dipakai oleh Hitler. Dia akan terus menggemakan kebohongan, fakta-fakta yang di luar kebenaran. Jadi pada saat fakta kebohongan terus dihembuskan, itu akan menjadi kebenaran. Nah, setiap kali kita mendengar tentang fitnah, berita bohong, tapi terus-menerus kita dengar itu akan menggeser cara berpikir kita. Akhirnya kita berpikir, benar juga ya, kayaknya dia seperti ini deh. Nah, kita lihat sekarang, dalam perpolitikan, dalam apapun, post-truth, hoax, berita bohong, serangan dari jahat. Dan bukan hanya berbicara moral, tapi kita dibuat bingung akan identitas kita. Keraguan akan otoritas firman Tuhan. Apakah Alkitab masih relevan dengan zaman sekarang? Saya pernah punya teman semester 1 dan 2 waktu itu S1 di sekolah teologi ya. Dia bilang begini, Bang, Alkitab itu benar gak sih relevan? Itu kan buat bangsa Israel. Ngapain kita belajar? Saya bilang dalam hati gini, lu ngapain sekolah Alkitab kalau begitu? Tapi ternyata setelah saya sekolah, saya baru ngerti. Ya karena yang kita pelajari seperti itu. Kita dilatih knowledge kita, betul. Kita dilatih cara kita berpikir. Cuma kalau kita hanya hanya berdiri di dalam cara berpikir, ya nanti seperti itu. Alkitab tidak relevan.
air bah itu memang benar-benar di seluruh dunia atau hanya wilayah Timur Tengah saja. Ya. Terus pada saat Musa membelah laut, apakah benar, apakah itu mitos, kayak gitu-gitu. Jadi kita meragukan akan otoritas. Belum lagi pertanyaan tentang keilahian Kristus. Ini Yesus ini Tuhan atau Allah, anak manusia atau apa? Kalau dia Allah, kenapa dia mati? Kan gitu ya. Kalau dia Allah, kenapa disalib dia bilang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal-hal seperti ini membuat kita jadi, oh benar juga ya. Itu jangan-jangan itu manusia biasa ya. Nah inilah era post-truth. Dan setan mencoba untuk mengacaukan cara berpikir kita. Ikat pinggang kebenaran untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Pikiran kita, hati kita diikat semua jadi satu di dalam kebenaran Kristus. Dikatakan demikian. Mengikat pinggang dengan kebenaran berarti menundukkan perasaan dan pikiran kita di bawah otoritas firman Tuhan. Mau setinggi apa logika kita, mau seperti apa cara berpikir kita, konsep berpikir kita, perspektif kita, tetap kita mesti tunduk dengan firman Tuhan. Tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa. Saat dunia berkata, kamu adalah apa yang kamu capai. Kamu adalah apa yang kamu capai. Ikat pinggang kebenaran berkata, kamu adalah siapa yang Tuhan katakan di dalam Kristus. Berapa banyak kita melihat atau mendengar, kamu harus sukses. Salah gak? Nggak salah. Tapi kalau itu kita pakai untuk supaya kita menjadi orang hebat dan orang melihat kita dan kita menjadi orang yang diakui, itu salah. Kita kejar kekayaan, kamu harus terlihat berperforma, ya, tidak boleh lemah, kamu tidak boleh miskin. Oh, karena Kristus datang untuk memberi kita kelimpahan gitu ya. Nah kata kelimpahan seringkali diartikan secara sempit, kekayaan dan materi, sebenarnya bukan seperti itu. Nah berapa banyak kita mendengar quote-quote seperti ini, yang sepertinya benar, kamu harus sukses, kamu harus kaya. Maka ada seorang guru, dia pernah bilang begini, Pak, saya didik anak saya, pokoknya kalian harus kaya, jadi orang, supaya gak diinjek-injek. Saya bingung, ini guru agama loh, kok ngomongnya kayak begini. Akhirnya dia bilang, Bu maaf ya Bu, boleh saya koreksi ya, saya bukan yang mengajari, tapi gini, kalau ibu mendorong anak ibu kaya, berhasil, supaya tidak diinjak-injak, jujur itu salah sih Bu. Oh gitu ya? Ya udah, dia curcol akhirnya. Maksudnya begini, Bu, kita encourage anak kita menjadi membuat mereka sukses atau membuat mereka kaya, bukan karena supaya mau dilihat orang, tapi karena ada Tuhannya. Baru dia diam kan. Nah maksudnya bayangin ya, ini guru agama punya konsep seperti itu dan diajarkan kepada anak-anak SMP. Gawat gitu, cara berpikir seperti ini. Karena kenapa? Dunia sedang mengejar itu. Kita mesti berperforma. Kalau misalnya di TikTok atau IG, foto mesti pakai filter supaya nggak kelihatan mukanya beruntusan gitu ya. Karena kalau kelihatan aslinya malu. No, tanpa sadar kita malu mengakui genuine kita. Identitas kita ditentukan oleh begitu-begitu. Nah inilah post-truth yang setan coba hembuskan. Mungkin simple ya, tapi terkadang kita jadi malu apa adanya. Kita malu tampil apa adanya, kita malu tampil lemah, kita malu tampil untuk berkata bahwa ya saya salah, maaf enggak. Oleh sebab itu Paulus bilang, sebab dalam kelemahan mula kuasaku sempurna. Pada saat dia mau minta utusan iblis atau duri dalam daging itu dicabut. Nah kita mesti mengerti dan kita mesti hati-hati tipu-tipu daya muslihat seperti ini yang sepertinya kebenaran. Belum lagi kalau misalnya kita mendengar yang tadi saya bilang, kamu tidak boleh miskin, kita tidak boleh miskin karena Allah kita kaya. Dia datang untuk memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Ya kalau kita mengecomot-comot ayat begitu benar juga, tapi kalau kita teliti lebih jauh apakah ayat itu berbicara itu? Berbicara tentang kekayaan, kelimpahan, materi? Kan bukan. Nah ini yang berbahaya, tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kalau kita mengikatkan pikiran kita dengan kebenaran Kristus, maka kita akan bisa melawan itu semuanya. Dan Kristus sudah menang atas semuanya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Baju zirah keadilan. Sekarang kita lihat dalam Efesus 6 ayat 14. Boleh bantu next slide? Yes. Jadi berdirilah tegap,
berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, ini seperti pelindung dada ya, baju zirah itu seperti pelindung dada. Dan dalam konsep Ibrani Yunani ya, di dada itu kan ada jantung ya, ada jantung atau hati gitu ya. Nah, mereka menganggap dalam konsep Ibrani Yunani, jantung atau hati itu adalah pusat emosi, pusat keputusan atau keinginan ya. Makanya itu perlu dijaga, yang melindungi organ vital seperti jantung atau hati. Ya, karena itu adalah pusat dari keputusan dan keinginan. Nah, perhatikan sebenarnya diterjemahkannya memang harusnya nih bukan keadilan ya, tapi kebenaran juga, cuma dalam teks yang berbeda. Dia memakai kata righteousness, kalau yang tadi pakai truth ya, aletheia dan dikaiosune. Nah, kita sekarang belajar begini. Kebenaran ini ya, atau righteousness ini itu memberi pengertian berbicara tentang status kita yang sudah dibenarkan. Jadi kita dinyatakan benar karena Kristus, bukannya kita berbuat baik. Nah, jangan salah mengerti, di dalam kekristenan bukannya kita tidak boleh berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Tetapi bukan untuk mencapai keselamatan atau mendapatkan keselamatan. Kita berbuat baik karena ucapan syukur atau buah dari kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi jangan disalah mengerti, wah berarti orang Kristen gak berbuat baik, berbuat baik. Tetapi bukannya tujuannya supaya kita selamat atau masuk surga, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Jadi kebenaran ini berbicara tentang status kita yang sudah dibenarkan atau dinyatakan benar karena Kristus. Kita memakai kebenaran Kristus. Oke? Keputusan kita, emosi kita, keinginan kita semuanya dalam konteks, dalam wujud kebenaran Kristus. Nah, boleh next slide. Mengenakan baju zirah berarti berkata kepada diri sendiri, hati saya terlindung bukan karena saya tidak berdosa minggu ini, tapi karena Kristus telah menjadi kebenaran bagi saya. Ini adalah perlindungan terhadap dakwaan, tuduhan dari si jahat. Misalnya begini, setan mendakwa kita atau menuduh kita, ya, kamu gagal, kamu tidak layak, kamu sering jatuh bangun dalam dosa, kamu terikat dengan dosa. Nah, kemarin kita belajar ya, kalau orang yang terjebak dalam mistisisme, waktu dia jatuh bangun, wah saya punya ikatan nih, ya, misalnya gitu kan, ikatan perzinahan, ada roh perzinahan, ada roh percabulan. Sebenarnya nggak melulu begitu. Karena sebenarnya kita mesti mengerti konsepnya begini, pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya bekerja di dalam kita, maka semuanya kita dijadikan baru, kita dibenarkan lagi. Nah, masalah kita terikat dengan dosa sesuatu apapun, itu bukan roh jahat. Ya. Jadi setan jangan ditarik-tarik lagi, karena setan sudah pergi, tinggal bagaimana kita membangun diri kita. Ya, jangan sebentar-bentar minta doakan. Nah, kecenderungan kita, orang mistis ya, yang kemarin kita belajar, seperti itu. Jatuh dalam dosa, ada ikatan. Wah pokoknya begitu-begitulah ya. Sebenarnya enggak juga. Nah kita mesti mengerti bahwa terkadang enggak semuanya itu pekerjaan roh jahat. Karena sebenarnya kalau kita lebih jauh kita melihat bahwa Kolose bilang semuanya sudah dilucuti. Ya, artinya semua sudah kalah, edes finis, sudah selesai semuanya. Walaupun kita tinggal dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ya. Selama kita ada di dalam Kristus, ya, tidak ada tuduhan atau dakwaan yang bisa menembus ke jantung kita. Tinggal bagaimana kita kelola, tanda petik ya, dengan firman Tuhan. Dan kita berdiri di atas identitas yang baru, yaitu kebenaran Kristus. Jadi jangan mau lagi dituduh, jangan mau lagi jatuh di dalam mengasihani diri sendiri, nah kamu tidak layak, kamu jatuh bangun dalam dosa. Katakanlah kita punya dosa ya, maksudnya gini, katakanlah kita jatuh bangun. Kita tinggal akui, kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni, saya marah atau apapun juga. Dan Alkitab bilang, firman-Mu berkata, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa maka Dia Allah setia dan adil. Kita minta ampun. Dan minta Roh Kudus terus beracara dalam hidup kita. Nah pertanyaannya bukannya Roh Kudus pergi dalam hidup kita, tapi seberapa kita ya mau dituntun, dipimpin oleh Dia. Ya kalau kita hidup bergerak sendiri semau kita, ya kita seakan-akan itu roh itu pergi. Sebenarnya enggak. Roh Kudus dalam konsep perjanjian baru itu tidak datang pergi, naik turun enggak begitu. Tetap tinggal. Pertanyaannya seberapa kita ya sebagai pribadi kita benar-benar berkomunikasi, bergaul dengan roh itu yang di dalam kita. Nah pada saat kita jatuh dalam dosa, bukannya Roh Kudusnya pergi, bukan. Tapi kita meninggalkan, kita yang menjauh justru. Dia tetap. Menjauh artinya kita nggak mendengar apa yang menjadi tuntunannya. Karena saya percaya begini ya, pada saat kita melakukan kesalahan atau dosa atau apapun,
Saya percaya pasti ada alarm. Pernah begitu Bapak Ibu ya? Kalau kita mau buat sesuatu, kayaknya kok kayaknya gak enak perasaannya gitu. Kecuali kalau misalnya kita bodo amat, nah itu lain cerita ya. Tapi kalau kita masih ada rasa feeling guilty, kita kayaknya salah nih gue nih. Nah itu sebenarnya Roh Kudus masih mengasih alarm. Nah tinggal bagaimana, oh ya minta ampun. Simple itu sebenarnya. Dan dia tidak pergi dan tidak menjauh, kitalah yang menjauh. Oleh sebab itu kita perlu baju zirah ini. Supaya apa? Kita tidak mudah dituduh, didakwa. Nah kemarin kita belajar ya, setan itu tipu muslihatnya godaan dan temptation ya, tuduhan. Seperti itu. Nah, kita masuk yang berikutnya lagi. Boleh next slide. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini unik sekali Bapak Ibu ya. Kasut yang tentara Romawi punya itu tuh di bawahnya ada paku-pakunya, ya. Itu sebenarnya memberikan kestabilan, ya, pijakan yang kokoh. Tidak mudah terpleset, kira-kira begitu ya. Stabil dalam peperangan, makanya kenapa Paulus bilang bertahan. Karena apa? Kakinya itu tuh punya cengkraman, gitu ya. Ada paku-pakunya. Saya juga bingung ya, kenapa begitu ya. Ternyata itu mungkin daerah di sana mungkin seperti itu ya, yang memang seperti buat mencengkram gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, perhatikan begini. Pertanyaannya gini. Mengapa damai sejahtera dikaitkan dengan kasut? Oke. Mengapa damai sejahtera dikaitkan dengan kasut? Nah begini, karena dalam peperangan rohani, iblis akan berusaha membuat kita terpeleset atau tergelincir. Misalnya dengan kecemasan, kekhawatiran, betul ya, rasa takut, atau berbagai goncangan hidup. Nah iblis mau mencuri damai sejahtera kita. Oleh sebab itu, dikatakan kasut ini harus menjadi sesuatu pijakan yang kuat. Jadi pada saat serangan itu datang, kita tetap firm. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat, next slide. Orang yang tidak memakai kasut Injil akan selalu merasa tidak aman. Namun orang yang mengalasi kakinya dengan Injil damai sejahtera akan memiliki ketenangan yang melampaui segala akal. Paulus bilang apa? Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Ia siap melangkah ke situasi sulit apapun. Karena ia tahu langkahnya berpijak pada karya Kristus yang sudah tuntas. Ini yang membuat kita teguh. Sekali lagi ya, kita sudah masuk ke senjata yang nomor 4 kalau nggak salah. Hampir semuanya itu mengacu kepada Kristus. Kristus, apa yang sudah dibuat di kayu salib. Bukan seolah-olah kita lah yang berperang, bukan. Jadi waktu kita memakai kasut, itu berbicara tentang apa? Kita tetap harus berdiri kokoh, berdiri teguh. Ya. Sehingga kita bisa memberitakan Injil, damai, sejahtera. Dan kita siap untuk melangkah kemanapun, ke situasi sulit manapun, ke keadaan dunia manapun. Kita tidak akan terkecoh dan kita tidak terpeleset atas segala apapun yang setan mencoba untuk mengintimidasi kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu mengerti pelan-pelan, nanti boleh didengar lagi setelah ini. Supaya kita paham benar pengertian-pengertian dari selengkap senjata ini. Nah sekarang kita mulai masuk kepada yang berikutnya. Efesus 6 ayat yang ke-16. Boleh next slide. Oke. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, di dalam konsep prajurit Romawi, sekali lagi ini Paulus melihat dalam konsep prajurit Romawi ya. Ini perisai yang besar ya, perisai yang menutupi seluruh badan. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kemarin saya baca di dalam tradisi ada konteks sejarahnya itu seperti pintu. Jadi memang besar banget supaya menutupi seluruh bagian dari si prajurit ya. Nah, apa poin yang kita bisa pelajari? Begini, perisai ini, ya ini kita secara konteksnya, biasanya terbuat dari kayu yang dilapisi kulit samak. Nah, sebelum berperang, mereka, para prajurit itu akan merendamnya dalam air. Supaya apa? Supaya ketika panah api menghujam atau mengenainya, api tersebut langsung padam. Tidak membakar perisai atau prajuritnya. Ya, jadi perisai ini ya
dilapisi dengan kulit samak, lalu direndam dengan air supaya pada saat panah-panah itu dilontarkan dan mengenai shield itu, mengenai perisai itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu perhatikan begini. Balik lagi. Panah api iblis itu sama polanya. Godaan, keraguan, putus asa, ya. Iman memadamkannya dan berkata, Allah itu setia dengan janjinya. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang menantikan janji Allah, janji Tuhan, ya. Sedang bergumul dengan keraguan, atau sedang menantikan sesuatu yang memang kapan ya Tuhan ya? Kenapa sih begini ya? Pada saat katakanlah kita berpikir seperti itu, kalau kita nggak sadar dan realize, itu akan seperti apa ya? Seperti celah yang bisa dirobek, lalu setan akan mencoba, benar kan? Misalnya kamu sudah melayani, mungkin kamu sudah membayar persembahan dan segala macam, kok hidupmu begini-begini saja, ya? Itu membuat kita jadi goyah, jadi benar gak ya? Nah gitu ya. Nah tapi saya percaya Dia adalah Allah yang setia. Alkitab berkata apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya mau buka satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Kalau teman-teman media bisa tampilkan bagus, 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Sadarlah, ya, realize gitu ya, dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini sana berbicara lengah. Kalau kemarin kita kaitkan itu seperti hari-hari yang jahat, di mana ada momen-momen kita lemah. Oke, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sebenarnya begini, waktu kita mengalami katakanlah tekanan, waktu kita di bawah, waktu kita merasa kayaknya pertolongan Tuhan tidak ada, waktu kita menantikan janji Tuhan, itu ada timingnya, ya. Itu ada waktunya, bukannya Tuhan memang sengaja lama-lama, bukan. Tapi terkadang Tuhan mau melihat motivasi kita mungkin, Tuhan mau melihat apakah kita memang lebih bergantung lagi, ya. Karena dikatakan gini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi nggak selamanya kita merasakan hal-hal yang tidak enak. Nah justru di saat-saat kita di bawah inilah, bagaimana respon dan reaksi kita. Nah perisai iman, ini menangkis semua, setiap keputusasaan, setiap keraguan yang setan coba panah kepada kita. Boleh next slide. Iman seperti perisai yang sudah direndam air, yang memadamkan api tuduhan, bukan karena kita hebat, bisa menahan serangan, tapi karena perisai kita, Kristus, telah menyerap seluruh amarah Allah yang seharusnya menimpa kita. Di bawah perisai ini, kita aman sepenuhnya. Sekali lagi, perisai ini untuk menahan semua tipu daya muslihat. Dan pada saat itu kita celupkan di dalam darah Kristus, semua panah-panah itu tidak akan bisa menembus ke kita. Bayangin ya, kita sudah pakai baju zirah, ya. Dan kalaupun misalnya nih ya, waktu kita angkat perisai meleset, kena ke jantung, nggak akan bisa tembus. Jadi begitu powerful yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Katakanlah misalnya pada saat panah itu meleset, kena ke kepala kita, nggak bisa, karena kita pakai ketopong selamatan. Misalnya panah itu, kan itu kalau pernah nonton film-film kolosal ya, panah itu kan dilontarkan banyak ya. Lalu prajuritnya pada pasang begini, itu kan kadang-kadang ada yang kena segala macam ya.
Kalaupun meleset misalnya kena kaki pun kita sudah ada shieldnya. Nah, betapa perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh kehidupan kita. Bayangkan hal ini. Waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami hal yang gak enak, waktu kita pikirkan senjata ini, saya percaya Roh Kudus memberikan kemerdekaan buat kita. Dan kita bisa berkata, saya tetap percaya Engkau Allah yang setia, apapun yang saya alami hari ini, saya tetap berpegang, Engkau Allah yang penuh kasih, dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Nah, waktu kita punya konsep, waktu kita punya cara berpikir seperti ini, harusnya di situasi sulit apapun, kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena Dia sudah lebih dulu memenangkan pergumulan itu di Taman Getsemani. Kalau boleh lalu cawan, Dia bergumul juga loh. Dia berargumentasi juga loh, Dia berargue juga loh. Kita belajar kemarin ya waktu di Jumat Agung. Dia nggak serta-merta ngomong, baik Bapak, yes saya terima semuanya. Enggak loh. Injil Lukas melihat apa? Peluhnya keluar seperti darah. Ada stres di situ. Dia bergumul. Bahkan dikatakan aku sedih seperti mau mati rasanya. Tapi dia bisa mengalahkan semuanya. Nah, kuasa itulah yang sekarang diinjek, diinput ke dalam diri kita. Nah, saya berdoa supaya pengertian-pengertian ini menjadi satu benih. Di mana pada saat kita mengalami tekanan, kita mengalami satu pergumulan berat sekali menghadapi persoalan dunia ini. Tiba-tiba waktu kita mengingat hal ini, Roh Kudus memberikan suatu kekuatan. Dan kita jadi bilang, ya Tuhan terima kasih. Beri saya kekuatan, beri saya kemampuan. Yang berikutnya, boleh next slide. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang ketopong keselamatan. Nah, ini adalah melindungi kepala ya. Melindungi kepala karena kenapa? Di bagian kepala itu ada otak ya. Itulah pusat kita berpikir ya. Dan yang menarik begini. Dikatakan di awal dan terimalah ketopong keselamatan. Kata terimalah ini mengindikasikan bahwa ketopong ini adalah pemberian murni atau karunia dari panglima atau komandan kepada prajuritnya, kepada anak buahnya. Ini bicara apa sebenarnya? Ini sama seperti keselamatan yang kita terima, itu merupakan pemberian Allah. Kita mundur lagi ya, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, saya baca buat Bapak Ibu ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Konsepnya sama. Ketopong keselamatan atau keselamatan yang kita peroleh itu adalah pemberian semata-mata dari Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lihat. Iblis menyerang di pikiran. Benar ya? Nah, ketopong keselamatan melindungi cara kita berpikir. Dengan apa? Kebenaran bahwa keselamatan kita bersandar pada karya Kristus, bukan berdasarkan perbuatan baik. Ingat ya? Keselamatan kita benar-benar bersandar kepada karya Kristus, pemberian anugerah Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik lalu kita diselamatkan. Justru kita berbuat baik karena telah diselamatkan. Ya. Iblis menyerang di pikiran, ketopong keselamatan melindungi pikiran kita dengan kebenaran bahwa keselamatan kita bersandar pada karya Kristus yang sudah tuntas atau tetelestai. Bukan berdasarkan performa kita atau perbuatan baik kita. Nah, sekali lagi keselamatan sebenarnya yang kita peroleh itu menjadi jaminan sebenarnya. Milik, kita menjadi milik Tuhan. Nah, waktu kita menjadi milik Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut atau mengambilnya. Dan keselamatan kita teguh, firm. Karena Dialah yang menjaganya. Boleh next slide. Mengenakan ketopong berarti secara aktif menolak pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Injil. Setiap kali muncul rasa takut akan hari depan atau rasa bersalah yang menghakimi mungkin seperti tadi,
Kita harus menerima kembali fakta bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Ada satu buku pernah bilang begini ya, pikiran adalah medan pertempuran. Makanya tadi dikatakan sebelumnya apa? Pikiran kita mesti tunduk dengan otoritas firman. Bukan hanya dengan pikiran kita semata-mata, bukan. Harus tunduk kepada firman Tuhan. Pikiran kita mesti diisi dengan firman Tuhan. Roh kita, jiwa kita, kehendak kita semuanya diisi dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan setan akan mencoba bermain di pikiran. Untuk orang-orang tertentu yang pikirannya kritis, mungkin seperti saya juga. Yang pertama diserang otak dulu memang. Saya banyak mikir, ini begini gimana ya, ini begini gimana ya, ini gini gimana ya kita. Tapi dulu, sekarang juga masih sedikit. Nah tapi begini poinnya. Waktu kita bergerak dengan pikiran kita salah gak? Nggak salah. Kita boleh berpikir, akal budi juga ditebus, logika juga ditebus. Cuma bagaimana pemikiran kita tunduk terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan bilang A, kita nggak bisa bertahan atau apa ya istilahnya memaksakan. Oh enggak, pemikiran saya begini. Enggak. Makanya Amsal bilang apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu ya. Semuanya harus tunduk kepada firman Tuhan. Pikiran kita. Tapi ajaibnya, ketopong keselamatan ini benar-benar memberi kita perlindungan. Supaya pada saat kita ya, mulai berpikir yang aneh-aneh, ya, berpikir kritis yang sepertinya benar, tapi sebenarnya itu jauh dari firman Tuhan. Itu menjagai kita sebenarnya. Dan ketopong ini adalah pemberian dari seorang panglima atau dari seorang komandan, yaitu Kristus kepada kita. Keselamatan kita itu pemberian Allah, bukan semata-mata karena perbuatan baik kita. Ada amin Bapak Ibu? Kita masuk lebih jauh lagi. Boleh next slide. Efesus 6 ayat yang ke-17. Tadi bicara tentang ketopong keselamatan, sekarang tentang pedang roh. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Ya, jadi pada saat kepala kita dilindungi, jangan lupa ada pedang roh, kita bisa offense ya, kita bisa menyerang, tapi itu sebenarnya berbicara firman Allah. Pernah dengar begini ayatnya, firman itu seperti pedang bermata dua. Jadi pada saat katakanlah kita memakai firman, firman itulah juga akan mengingatkan kita. Ya, jadi kalau kita menyerang orang pakai firman, firman itu juga menyerang kita juga, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita lihat pedang roh ya. Nah begini, tadi di awal saya bilang bahwa di dalam prajurit Romawi itu mereka punya dua pedang. Ya, ada pedang yang besar, ya, ada pedang yang kecil. Nah, Paulus memakai istilah yang berbeda. Jadi begini, pada zaman itu, ya, seorang prajurit itu dilengkapi dengan dua pedang. Satu pedang yang besar, ya, tadi saya coba cek di teks aslinya baca. Itu dari kata rompaia, itu pedang yang harus dipegang oleh dua tangan, itu diayunkan gitu. Nah tetapi yang Paulus maksud di sini adalah pedang kecil seperti belati ya, itu pedang yang pendek. Dia memakai kata mecaira gitulah kira-kira ya. Nah pedang ini sangat presisi, karena buat apa? Pertempuran jarak dekat. Kalau Bapak Ibu ingat kata perjuangan atau perlawanan itu sebenarnya seperti wrestling, seperti gulat, itu adalah pertempuran jarak dekat. Jadi nggak usah diayunkan. Nah artinya begini, pedang ini sangat presisi. Jadi waktu kita memakai pedang roh, itu punya kekuatan menyerang yang dahsyat sekali. Jadi ini bukan seperti pedang yang diayunkan secara membabi buta begitu, enggak. Melainkan serangan yang tepat sasaran pada titik lemahnya musuh. Nah lalu kita lihat ya, kalau kita lihat dalam frasa Yunaninya ya, masyeran to pneumatos ya kira-kira begitulah ya. Nah, itu harafiahnya begini. Frasa to pneumatos, harafiahnya gini. Dihasilkan oleh roh, artinya pedang ini bukan berasal dari kecerdasan kognitif kita semata atau kefasihan kita manusia enggak. Tapi ada kuasa ilahinya. Jadi kalau kita menguasai firman, tapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, katakanlah begitu ya, kita hanya memakai firman untuk menyerang orang, firman ini enggak ada kuasanya. Jadi bukan hanya kecerdasan, kita ngerti teks aslinya, kita mengerti konteksnya ya, lalu kita hafal beberapa ayat, enggak, setan tahu itu. Tapi ini adalah pedang yang dihasilkan oleh roh, yang menghasilkan kekuatan yang ilahi. Next slide, dikatakan demikian.
Pedang ini disebut pedang roh karena hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan firman itu di hati kita. Jadi kalau kita pakai pedang itu untuk menyerang orang, ya, melawan doktrin misalnya, atau menghakimi orang, ya ini nggak ada powerfulnya, nggak ada kuasanya. Karena Roh Kudus sudah bekerja, ngerti ya? Tapi pedang ini disebut pedang roh karena apa? Hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan firman itu di hati kita. Bukan buat menghakimi, bukan buat sok pintar. Tanpa roh, Alkitab hanya buku sejarah. Tetapi dengan roh, satu baris ayat menjadi senjata mematikan yang menghancurkan keputusasaan. Amin. Ingat, pedang ini pendek, ya, mecaira tadi. Oke, itu artinya Tuhan ingin kita bertarung jarak dekat dengan kebohongan, dengan keraguan mungkin, atau apapun. Musuh, kebohongan musuh menggunakan janji-janjinya yang nyata. Makanya pedang ini ada yang bilang pedang roh. Pada saat kita mempergunakan firman, dan itu dipimpin oleh Roh Kudus, kita memperkatakannya, itu sangat powerful. Nah ini menarik penutupnya. Dikatakan demikian. Boleh next slide. Ya. Jadi pedang roh, boleh mundur. Oke. Jadi pedang roh itu walaupun mungkin kita memperkatakan firman, ya, tetapi tidak dituntun, dipimpin, tidak ada kuasa ilahinya, itu tidak akan pernah punya dampak. Dan ingat Tuhan Yesus waktu dicoba iblis, dibilang apa? Ada tertulis, dan firmannya yang tepat. Makanya setan tidak bisa balik berargumentasi dengan dia. Nah yang terakhir, Efesus 6 ayat 18-20 saya bacakan lagi buat Bapak Ibu ya. Dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Sampai di sini sebentar. Waktu saya baca ayat ini Paulus membuat metafora yang luar biasa sekali ya. Ini rasul yang menulis 3/4 dalam perjanjian baru. Tapi dikatakan gini, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Kan kita berpikir gini, berarti selama ini dia gak benar dong perkataannya. Selama ini dia takut dong. Ini kita belajar dari seorang rasul. Betapa dia menggunakan metafora ini. Dan dia perlu tetap dukungan dari saudara-saudara seimannya. Bukannya berarti dia rasul, dia punya kuasa, dia mengerti bahkan seluruh Taurat. Dan dia menjadi orang yang hebat, tidak loh. Tapi dikatakan, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan, perhatikan, keberanian. Apakah dia pernah takut? Mungkin. Aku memberitakan rahasia Injil. Ini juga pemakaian katanya, kenapa dia cuma memakai kata rahasia Injil? Kenapa dia nggak memberitakan Injil? Kenapa pakai kata rahasia? Ada sesuatu yang mau dia nyatakan. Pada saat dia menyatakan suatu rahasia Injil, dia perlu keberanian, dia perlu hikmat untuk menceritakan rahasia ini supaya orang lain bisa mengerti. Ini powerful sekali. Lanjut ya. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ini juga padanan katanya begini ya, memberitakan rahasia Injil tapi dia dipenjara. Orang kalau ngelihat dia nih, Paulus, nih gila nih orang ya. Lu memberitakan Injil tapi lu dipenjara. Lo kalau dia hidup di zaman sekarang, lo kan sudah melayani buat Tuhan, ya, sudah berkorban buat Tuhan. Kok dipenjara? Kok sakit misalnya begitu kan? Nah, Paulus sudah mengkontraskan cara berpikir kita sebenarnya, terutama pada jemaat Efesus. Kita lanjut ya. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan apa rahasia Injil itu? Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah sekarang kita masuk. Berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu mesti mengerti begini. Ini sama sekali bukan merujuk pada berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Mohon maaf ya. Ini Paulus tidak sedang berbicara tentang berdoa setiap waktu dalam roh, ya rohnya besar, ini kita menggunakan bahasa roh. Salah gak? Nggak salah, tapi konteksnya tidak berbicara itu. Artinya begini, penekanan ini lebih berarti pada suatu konsistensi tindakan berdoa
dan memohon kepada Allah sesuai pimpinan dan pertolongan dari Roh. Jadi bukan semata-mata berdoa dalam bahasa roh. Ya, saya tidak sedang menyerang atau sedang tidak against tentang bahasa roh, bukan. Tapi di konteks ini berbicara konsistensi seseorang, ya, tindakan berdoa memohon kepada Allah sesuai pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Nah, sikap konsisten ini nampak pada kalimat berikutnya. Berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putus. Kata berjaga-jaga secara harfiah dalam teks Yunaninya menganggap begini, tetap bangunlah. Berarti ini berbicara apa? Kewaspadaan. Ya, jadi berdoa itu bicara konsisten terhadap pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dan harus konsisten. Karena mesti dibangun terus. Dan tidak berbicara bahasa roh. Okay? Nah, kata berjaga-jaga tadi dibilang adalah tetap membangun atau tetap bangunlah. Itu berbicara kewaspadaan atau aware gitu ya. Nah, sedangkan kalimat permohonan yang tidak putus-putus, harafiahnya tuh berbicara demikian. Dalam setiap kegigihan dan permohonan. Jadi kita gigih tuh, gak putus-putus, konsisten dengan apa yang Roh Kudus ingatkan. Dan kata tak putus-putus secara harfiah itu artinya apa? Tanpa menyerah atau berhenti. Jadi begini, kalau digabung ya. Jadi ini adalah kebutuhan penting dalam melaksanakan peperangan rohani. Yaitu berdoa senantiasa, sebab pertahanan terkuat bagi orang percaya yang melakukan peperangan rohani adalah doa. Doa yang konsisten, doa yang terus dalam pimpinan dan permohonan terhadap Roh Kudus. Dan terus berjaga-jaga atau aware, waspada. Karena terkadang pada saat setan menyerang, iblis menyerang, kita tahu firman apa yang harus kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Dan di penutup ini, Paulus bilang, setiap orang percaya yang berada di situasi atau di medan peperangan, tidak bisa lepas dari yang namanya berdoa. Dan berdoa bukan cuma sekedar minta, berdoa bukan hanya sekedar memohon. Dalam konteks ini Paulus bilang apa? Tetap semuanya di dalam guidance, tuntunan, pimpinan Roh Kudus. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Dikatakan demikian, boleh next slide. Doa, mundur dulu. Oke. Doa sebagai nafas peperangan. Perlengkapan senjata itu tidak akan berfungsi tanpa keterhubungan terus-menerus dengan Sang Panglima, yaitu Kristus melalui doa. Kita mau jago menggunakan, ngerti tadi ketopong keselamatan dengan bahasa aslinya, tapi kalau kita nggak terpelak in dengan Kristus melalui doa, nggak ada powernya. Kalau kita ngerti firman Tuhan, buat menghakimi orang, buat menuduh orang, tidak dituntun oleh Roh Kudus, nggak ada powernya. Dan yang ajaib begini, Paulus tidak minta didoakan agar bebas dari penjara, tapi agar ia apa? Berani memberitakan Injil. Tujuan kita bertahan adalah agar Injil terus diberitakan. Terkadang kita diajar begini ya, Pak, apakah tidak boleh kalau kita sedang bergumul, kalau kita berdoa, Tuhan tolong lepaskan pergumulan saya? Boleh sih, boleh. Tapi belajar melihat gini, Tuhan kenapa ya? Kenapa saya mesti menghadapi ini? Karena Paulus yang kita tahu, itu kan pelayanannya kita sudah sering berbicara di sini ya, yang kapal karam dan segala macam. Dan dia tidak mengeluh loh. Walaupun waktu kita pernah juga belajar, waktu dibilang aku tidak tawar hati, kalau kita lihat di dalam teks-teks aslinya, itu dia stres juga. Dia seperti terjepit, tetapi dia nggak putus asa, karena dia tahu bilang apa, penderitaan sekarang adalah penderitaan yang biasa, karena dia akan mendapatkan kemuliaan kekal. Nah waktu dia di penjara ini, dia tidak bilang bahwa tolong dong teman-teman pelayanan doain saya supaya saya keluar, enggak loh. Dia cuma bilang doain saya supaya saya diberikan keberanian untuk menyatakan rahasia Injil. Poinnya supaya apa? Injil diberitakan. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu sudah mengalami pergumulan, boleh kita berdoa untuk dilepaskan. Tapi mari kita masuk dalam kesendirian kita. Kita datang dengan Tuhan, tenangkan pikiran kita. Kita cuma bilang terima kasih Tuhan. Roh Kudus, saya mesti seperti apa? Waktu saya menghadapi ini, apa sih yang Kau mau dalam hidup saya?
Saya percaya waktu saya mengalami ini semua, kalau memang ini Engkau yang mau, Engkau beri kekuatan kepada saya. Jadi kita tidak melulu menengking penderitaan, menengking pergumulan, enggak. Tapi kita mengerti tujuan kita. Waktu kita mengalami hal ini, ada apa sebenarnya Tuhan? Nah, kita belajar berfellowship dengan Dia. Kita belajar membangun keintiman dengan Dia. Bukannya tidak boleh berbahasa roh, bukan ya. Kita mesti mengerti konteksnya. Tapi bagaimana seorang prajurit yang berperang, yang suka perang, katakanlah begitu ya, mesti punya jam-jam doa pribadi. Bukan untuk supaya kita meng-abuse kuasanya, no. Roh Kudus gak cuma sekedar kuasa loh, dia juga pribadi. Kalau kita gak pernah ngajak ngobrol dia, kita gak tahu dia maunya apa. Gimana? Gospel conclusion sebenarnya hari ini saya tidak memakai reflection karena ini berbicara tentang kesimpulannya. Saya bacakan. Perlengkapan senjata Allah bukanlah tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan tentang siapa Kristus yang kita kenakan. Kita aman bukan karena kuatnya pegangan kita pada senjata, tetapi karena kuatnya pelukan Kristus atas hidup kita. Bukannya kita berpegang pada senjata itu menjadi sesuatu yang jimat, ya. Tapi sebenarnya kekuatan kita karena pelukan Dia, karena pegangan Dia tidak melepaskan kita. Amin. Setiap keping senjata kita, mulai dari ikat pinggang hingga pedang, ditempa dari kemenangan Kristus yang sudah tuntas. Kita tidak mengenakan senjata ini untuk mencuri kemenangan dari iblis, melainkan untuk menyatakan kepada dunia bahwa Kristus telah menang. Dan di dalam Dia kita tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Luar biasa hari ini. Saya berdoa supaya firman ini benar memerdekakan kita, memberi kita pengertian, understanding. Kita tidak lagi mudah terkecoh, tidak lagi mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Ada post-truth yang membuat kita bimbang, tidak. Semuanya sudah dikasih kepada kita. Tinggal bagaimana kita berdiri di atas kemenangan Kristus. Saya percaya apapun mulai hari ini, dunia boleh bergejolak, geopolitik, apapun. Waktu kita bersandar kepada kekuatan Kristus, Tuhan, saya percaya saya diberi kemampuan, kita punya kasut yang mencengkeram, sehingga kita gak mudah goyah, tidak mudah terpleset. Kita punya ketopong keselamatan, itu pemberian daripada komandan kita. Itu anugerah Tuhan, ada pikiran kita diisi oleh kebenaran Kristus. Jantung kita, pusat hati kita, itu juga di-shield. Supaya kita berjalan di dalam kemenangan dan kebenaran Kristus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sebenarnya semuanya tentang Engkau. Semuanya tentang karya salib-Mu. Semua tentang karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan pengertian bahwa sebenarnya hidup kami itu full oleh perlengkapan senjata yaitu Engkau sendiri. Dari pengertian ini harusnya kami sadar Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Ampuni keraguan kami. Ampuni keputusasaan kami. Ampuni kalau mungkin kami komplain kenapa. Tapi hari ini firman-Mu memerdekakan, Injil-Mu memberi kekuatan. Oh sebenarnya Engkau sudah memberikan semuanya. Bukan semata-mata berkat roh, berkat jasmani. Tapi lebih daripada itu, kekayaan sorgawi, kepenuhan Kristus itu sudah Engkau berikan melalui Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mbak berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka berjumpa dengan pribadi-Mu sendiri, Sang Firman itu. Dan hidup kami menjadi kuat. Bukan dikuat-kuatkan. Tapi memang kami diberi kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar,
tapi menjadi pelaku firman, merenungkannya setiap sepanjang hari. Dan firman itu menjadi benih, kekuatan untuk roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran kami, hati kami semuanya, pusat kehidupan kami semuanya. Kami berdiri di atas kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan.